Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Nining Yusiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kami diberikan sebuah video praktik baik dan mempunyai tujuan pembelajaran khusus sebagai berikut. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Mari kita mulai Bapak Ibu. Setelah menonton videonya, maka saya menyimpulkan bahwa visi SDN Cipanas Serang yaitu mewujudkan lulusan yang mandiri, kreatif, dan berkarakter. Sedangkan prakarsa perubahan yang ingin dicapai adalah menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya kepala sekolah, rekan sejawat, murid, komite sekolah. Daftar pertanyaan utama dari prakarsa perubahan adalah bagaimana agar kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Kegiatan yang atau tindakan yang dilakukan, yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan. Di sini mereka membuat dua pertanyaan. Yang pertama, prakarsa perubahan apa yang tepat untuk sekolah kita? Dan yang kedua, menurut pendapat kalian atau pendapat siswa, suasana yang bagaimana yang menyebabkan siswa merasa belajarnya menyenangkan? Tahap yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Yang pertama adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan dan mengenali potensi dan inti positif serta mengumpulkan data. Kedua, mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pendapat serta pengalaman murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk melakukan observasi atau wawancara di kelas lain untuk mencari inspirasi seluas-luasnya. Yang keempat, memfasilitasi murid dalam kelompok untuk mendiskusikan hal yang disukai dari kelas sendiri atau kelas lain. Dan terakhir, memandu murid melihat hal positif dari kelas sendiri dan kelas lain. Tahap selanjutnya adalah G, yaitu gali mimpi. Di mana di sini yang pertama adalah menyusun gambaran atau bayangan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat belajar. Yang kedua, meminta murid untuk membayangkan kelas impian mereka. Yang ketiga, memfasilitasi setiap kelompok menganalisis alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambarkan kelas impian. Selanjutnya, meminta murid untuk menjelaskan desain kelas impian yang menjadi penyemangat belajar dan mempresentasikannya. Dijabarkan rencana atau DJ, yaitu yang pertama mengidentifikasi tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk terwujudnya prakarsa perubahan. Yang kedua, membimbing murid untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam mendesain kelas impian. Yang ketiga, membagi murid menjadi 4 kelompok dengan bagiannya masing-masing. Terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama menentukan peran, waktu, pendamping, pengarah dalam menjalankan prakarsa perubahan. Yang kedua, menyepakati waktu pelaksanaan desain kelas impian dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain kebersihan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku dan buku, memasang hiasan pada dinding, dan lain-lain. Dan yang ketiga, melakukan pendampingan serta penyelesaian apabila terdapat kendala serta memotivasi
dan mengapresiasi hasil prakarsa perubahan. Analisis peran pemimpin dalam video praktik baik ini adalah yang pertama, guru atau pemimpin pembelajaran berusaha untuk pendekatan berbasis aset. Ia berusaha membuka pemahaman dan kesadaran akan kekuatan yang ada melalui kekuatan atau potensi dalam berkolaborasi. Yang kedua, guru mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas dan mewujudkan impiannya. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu memetakan sumber daya yang ada di sekolahnya sesuai dengan kompetensinya untuk mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat belajar. 4. Memberdayakan kemampuan murid untuk membayangkan kelas impian dan mewujudkannya. Kelima, guru mampu mewujudkan suasana kelas yang nyaman sesuai tujuan masing-masing siswa dengan bekerja secara bersama-sama atau berkolaborasi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, modal utama pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tadi dan pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk modal manusia, yaitu yang pertama guru, mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Yang kedua adalah murid, yaitu mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapihkan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku. Yang kedua, itu modal sosial, di mana modal sosial ini adalah lingkungan yang saling mendukung, bekerja sama, harmonis, hubungan yang sehat, serta toleransi dalam mewujudkan impian bersama. Lingkungan ini menjadi aset yang sangat berpotensi mewujudkan tujuan atau visi bersama. Untuk ketiga, yaitu modal agama dan budaya, di mana kebiasaan bergotong royong antar guru, teman sejawat, dan antar murid, sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, modal fisik. Di sini bisa tergambar dari tersedianya ruang kelas, buku paket di perpustakaan, meja, kursi, papan tulis, alat tulis, dan lainnya. Pemanfaatannya ialah memberdayakan perlengkapan yang ada untuk menciptakan kelas yang nyaman dengan hiasan dinding dan desain kelas. Yang kelima, modal lingkungan atau alam, di mana hiasan yang didapat dari lingkungan sekitar sekolah kemudian dikreasikan dan ditempel di dalam kelas impian. Yang keenam, modal finansial. Tersedianya peralatan dan perlengkapan seperti buku bacaan yang kemudian diletakkan di sudut baca kelas. Pemanfaatannya ialah dengan peralatan dan perlengkapan tersebut, murid di kelas dapat berkolaborasi membersihkan kelas, menata kursi meja, dan menghias dinding. Nah, Bapak Ibu, itulah analisis dari video praktik baik kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.